Baik, terima kasih para roster untuk lebih lengkapnya. Baik, kita langsung saja ke sesi pemaparan materi yang langsung akan disampaikan oleh Dr. Benedict Iglesias Siombing. Kami persilakan. Baik, maaf. Terima kasih Bapak Anton untuk kesempatannya pada siang hari ini. Yang terhormat juga saya ucapkan kepada Dr. Gentot selaku dokter perusahaan dari Jasa Marga. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami, Bethsaida Hospital, pada siang hari ini untuk membawakan materi kesehatan yang semoga dapat memberikan pengetahuan tambahan yang baru bagi Bapak Ibu. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu, karyawan dan karyawati PT Jasa Marga. Pada siang hari ini izinkan saya, Dr. Benedict Iglesias Siombing, saya akan memberikan atau membawakan materi kesehatan yang saat ini sedang marak ya, yaitu COVID-19 varian Omicron B11529. Jadi kita akan simak pada siang hari ini, varian Omicron itu apa sih bedanya dengan varian Delta yang muncul kakaknya sebelumnya gitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, varian Omicron ini adalah varian yang pertama kali ditemukan pada tanggal 8 November 2021 di Afrika Selatan. Ya, jadi varian Omicron ini adalah salah satu varian baru daripada COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada akhir 2021. Nah, kemudian beberapa negara melaporkan pertumbuhan angka infeksi varian Omicron ini bertumbuh dengan pesat. Ya, per tanggal 7 Desember 2021, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat pertumbuhan Omicron di 57 negara. Ya, kita bisa lihat nih, hanya dalam waktu kurang lebih sebulan Bapak Ibu, ya, 57 negara sudah terinfeksi oleh Omicron. Waktu yang cukup singkat ya untuk Omicron ini, untuk sebuah virus bisa menyebar ya. Kalau virus Delta tadi disebutkan kan bisa sampai berbulan-bulan ya. Ini virus Omicron ini hanya butuh waktu 1 bulan untuk masuk ke 57 negara ya. Varian ini diperkirakan lebih menular daripada varian kakaknya, yaitu varian Delta ya. Varian ini dapat bertahan di tengah antibodi yang telah terbentuk ya. Jadi kita yang sudah tervaksinasi ya, tervaksinasi oleh vaksin COVID-19 masih bisa terserang oleh varian jenis ini. Tetapi kabar baiknya adalah varian Omicron ini tidak sepenuhnya mampu untuk mengelabuhi sistem imun kita. Ya, jadi kita yang sudah tervaksin masih dapat mendapatkan manfaatnya karena apa? Karena tubuh kita masih dapat melawan varian Omicron ini, gitu ya. Walaupun memang tidak sepenuhnya. Nah, kemudian WHO menetapkan varian jenis ini adalah sebagai varian of concern. Kenapa sebagai varian of concern? Karena varian ini adalah varian yang lebih menular daripada varian sebelumnya. Baik, ini di sini saya mau tampilkan kepada Bapak Ibu semua mengenai perbedaan antara varian Delta dengan varian Omicron yang saat ini sedang ngetren ya. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu itu yang saya kotakin di situ lebih dari 30 mutasi dari spike protein dari coronavirus digunakan untuk apa? Bisa menempel dengan erat kepada sel-sel tubuh manusia ya. Jadi inilah yang membuat Omicron ini menjadi lebih Lebih infektif ya, lebih berbahaya, lebih dapat membuat sakit seseorang. Ya karena apa? Karena ada mutasi di dalam dirinya, ya. Kemudian, gejalanya apa sih untuk varian Omicron ini? Beberapa ahli berpendapat bahwa gejala yang ditimbulkan dari virus varian Omicron ini memiliki gejala ringan sampai sedang, ya. Beberapa ahli berpendapat seperti itu. Tetapi sampai saat ini WHO masih belum dapat memastikan bahwa penyakit varian Omicron ini gejalanya lebih ringan atau lebih berat daripada varian Delta. Ya, tetapi warning daripada WHO adalah semua varian masih berpotensi untuk menyebabkan kematian, terutama pada orang-orang yang berisiko. Nah, ketika kita terpapar atau kita bertemu dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19, ya, kapan sih waktu yang sebaiknya kita perlukan untuk periksa antigen atau periksa PCR? Apakah begitu kita ketemu sama
seseorang yang kita duga terinfeksi COVID-19, kita langsung buru-buru hari itu juga kita PCR atau antigen. Ya. Dalam data yang saya tampilkan ini berdasarkan literatur, untuk swab antigen, kapan waktu yang tepat kita untuk melakukan swab antigen adalah 5 hari setelah kita terpapar. Ya, 5 hari setelah kita terpapar, atau 1 sampai 5 hari setelah timbul gejala. Ya, jadi tidak begitu kita langsung ketemu sama orang yang terpapar dengan COVID-19, kita langsung buru-buru swab. Nah, kalau dari literatur yang kita tampilkan di sini untuk antigen adalah 5 hari setelah terpapar atau 1 sampai 5 hari setelah timbul gejala. Begitu juga dengan PCR Bapak Ibu, ya. Kapan waktu yang tepat? Ya, 8 hari setelah terpapar atau 3 sampai 5 hari setelah timbul gejala. Nah, bagaimana tata laksana di Bethesda Hospital dalam era pandemi COVID-19 ini? Bethesda Hospital berusaha untuk melindungi pasien yang berobat dari infeksi COVID-19. Ya, ada 2 cara yang kami lakukan di sini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bethesda Hospital memfasilitasi pasien dengan gejala infeksi COVID-19 untuk berobat rawat jalan di gedung yang berbeda dengan pasien yang tidak bergejala COVID-19. Ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi pasien-pasien yang tidak memiliki gejala COVID-19 agar tidak terpapar dengan COVID-19. Kemudian, Bethesda Hospital juga melakukan screening terhadap pasien-pasien dirawat inap. Ya, screening kami ini bertujuan adalah untuk apa? Untuk pasien-pasien dirawat di kami, untuk meminimalisir pasien yang hendak dirawat di kami ini terpapar dengan COVID-19. Ya, jadi untuk pasien dengan yang dirawat inap di kami, gitu ya, untuk pasien anak dan dewasa yang tidak memerlukan tindakan operasi, kita akan lakukan pemeriksaan swab antigen dan kemudian kita periksakan darah. Ya, jadi 2 pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang cukup komplit untuk kita mengetahui apakah orang tersebut berisiko untuk terinfeksi COVID-19 atau tidak. Ya. Kemudian untuk pasien-pasien yang hendak operasi, ya kita lakukan pemeriksaan PCR, NAAT, dan kemudian kita lakukan pemeriksaan darah lengkap dengan CRP juga. Yang tujuannya juga sama Bapak Ibu, adalah untuk mengetahui apakah orang tersebut berisiko untuk menularkan COVID-19 atau tidak. Tujuannya hanya satu, hanya untuk membuat Bapak Ibu nyaman berobat di Bethesda Hospital. Kapan sih kita harus lakukan isolasi mandiri? Seseorang yang sudah terpapar atau terinfeksi COVID-19 tidak semuanya harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Ya, kapan harus dilakukan isolasi mandiri? Ya, ada dua syarat yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah syarat medis. Ya, syarat medisnya adalah ketika seseorang tidak lebih usianya dari 45 tahun. Ya, ketika dia tidak memiliki komorbid. Apa sih itu komorbid? Komorbid adalah suatu penyakit ya yang sifatnya kronis yang dapat memperberat penyakit COVID-19. Sebagai contoh yang sering terjadi adalah darah tinggi, penyakit jantung, kencing manis, itu adalah beberapa jenis komorbid. Ya. Kemudian syarat yang lainnya adalah pasien tersebut dapat mengakses telemedicine, ya, atau layanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan obat. Jadi ketika isolasi mandiri itu bukan cuman udah saya di rumah di kamar mengunci diri kemudian nggak minum obat ya, tetapi tetap ketika isolasi mandiri tersebut yang bersangkutan juga perlu untuk mengkonsumsi obat ya. Kemudian pasien juga harus berkomitmen untuk melakukan isolasi sebelum dinyatakan selesai isolasi mandiri ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut kapan sih seseorang itu boleh dinyatakan selesai isolasi mandiri ya. Nah, kemudian seperti apa syarat tempat nih? Syarat tempat atau rumah untuk dapat menjadi fasilitas isolasi mandiri ya. Yang pertama, seseorang dapat tinggal di kamar terpisah ya. Lebih baik lagi kalau misalkan rumahnya ada beberapa lantai. Jadi satu lantai tersebut khusus untuk pasien yang terinfeksi COVID-19 ya. Kemudian harus memiliki kamar mandi yang terpisah dari anggota keluarga yang lainnya. Ya. Nah, kemudian di rumah tersebut mudah untuk mengakses pulse oximeter. Ya. Jadi pulse oximeter itu kalau Bapak Ibu sering lihat adalah alat yang sering digunakan oleh pasien untuk mengukur kadar saturasi oksigen di dalam dirinya, yang bisa ditempelkan di jari. Ya. Nah,
Kalau tidak memenuhi syarat-syarat di atas ya, maka tidak dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah ya. Tapi lakukanlah isolasi di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Nah, obat-obat apa aja sih yang dapat dikonsumsi ketika seseorang sedang melakukan isolasi mandiri ya. Yang pertama adalah biasanya seseorang dengan terinfeksi COVID-19 itu ada keluhan demam ya, nyeri-nyeri sendi ya, nyeri-nyeri tulang gitu, pegel-pegel badannya, kemudian ada sakit menelan ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengkonsumsi paracetamol ya, obat paracetamol 500 mg ini bisa dibeli secara bebas ya. Bila mengalami keluhan seperti tadi, demam, nyeri-nyeri sendi atau nyeri menelan ya. Bapak Ibu bisa mengkonsumsi ini setiap 4 jam ya, tidak mesti harus sehari 3 kali. Kalau emang butuh per 4 jam pun bisa diminum ya. Kemudian apabila ada batuk ya, apalagi batuknya berdahak ya, kita bisa mengkonsumsi obat yang berisi guaifenesin. Ini obat-obat ini adalah obat-obat yang bisa kita beli di apotek secara bebas ya. Dikonsumsi sesuai dengan petunjuk ya. Biasanya 3 kali sehari dikonsumsinya. Kemudian apabila terjadi hidungnya mampet gitu ya, karena ada pilek ya, obat pilek yang berisi pseudoephedrine 60 mg kita bisa konsumsi di rumah. Yang biasa kita konsumsi sehari 2 kali ya. Kemudian terapi penunjang ini juga tidak kalah penting ya untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh kita ya, yaitu vitamin C dan vitamin D ini yang paling penting. Kemudian ada zinc ya untuk mempercepat penyembuhan dari tubuh kita, yang biasanya obat-obat penunjang ini kita konsumsi sehari sekali. Ya. Nah, apa saja yang wajib kita lakukan ketika kita sedang dalam proses isolasi mandiri? Ya, stay at home, tidak berpergian untuk hal yang tidak genting. Ya, tinggal di dalam kamar tersendiri dengan sirkulasi udara yang baik. Ini yang penting Bapak Ibu juga ya, sirkulasi udara yang baik. Ya. Kemudian gunakan kamar mandi yang berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Ya, gunakan alat makan yang berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Ya, kemudian apabila serumah ada yang sakit, kemudian ada yang sehat juga, yang pasti yang sakit ini harus diuruskan, harus diperhatikan juga, harus diberi makan gitu ya. Ketika pendamping atau penunggu yang sehat dapat mengantarkan makanan atau minuman ke dalam kamar pasien dengan menggunakan APD yang tepat ya. Cukup dengan masker 2 lapis ya, masker kain di luar dan masker medis di dalam ya. Dan tidak terlalu lama kontak dengan penderita, serta setelah mengantarkan makanan ke dalam kamar penderita, cuci tangan setelah berinteraksi dengan penderita ya. Kemudian setelah berkala bersihkan barang-barang yang sering disentuh dengan tangan dengan cairan desinfektan. Cairan desinfektan itu kita bisa buat atau kita bisa beli di pasaran dengan mudah ya. Seperti remote gitu ya, kunci itu kita bisa bersihkan secara berkala ya. Kemudian untuk yang sakit bisa dibekali dengan pulse oximeter. Bila saturasi tubuhnya kurang dari 95%, maka segera bawa ke rumah sakit. Nah, ini yang tadi saya bicarakan. Kapan selesai isolasi mandiri ya. Jadi ketika pasien tersebut melakukan isolasi mandiri, kapan sih dia boleh bebas dari isolasi mandiri tersebut? Yang pertama, kalau misalkan dia sudah terkonfirmasi positif COVID-19, baik itu dari swab antigen maupun PCR, ya, dan tidak bergejala, ya, isolasi dapat dilakukan selama 10 hari, ya. Kemudian, apabila seseorang ya terkonfirmasi positif COVID-19 dan bergejala, ya, ada demam, ada gangguan saluran pernafasan, gitu ya. Yang pertama, kriteria isolasi isomannya adalah isolasi selama 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala demam maupun gangguan saluran nafas. Jadi kalau misalkan sudah 10 hari isolasi, ya di hari pertama dia batuk pilek, kemudian setelah 10 hari masih batuk pilek nggak berkurang. Nah itu harus dilanjutkan lagi sampai dia 3 hari bebas gejala, ya baik demam maupun gangguan saluran pernafasan. Ya, nah kapan orang juga dinyatakan bisa berhenti isolasi? Apabila dia bergejala, yaitu yang kriteria yang kedua adalah sudah ketika dia sedang isolasi sudah ada perbaikan gejala. Ya, jadi misalkan hari pertama dia ada gejala batuk pilek, demam tinggi gitu ya. Kemudian berjalannya hari dia semakin sehat, gejalanya semakin berkurang atau bahkan hilang ya.
pada hari kelima dan keenam dia bisa lakukan pemeriksaan swab PCR, ya, swab PCR. Nah, ketika hasil PCR-nya itu 2 kali Bapak Ibu, ya, negatif atau CT value-nya di atas 35, maka yang bersangkutan bisa dinyatakan apa? Selesai isolasi mandiri. Nah, berikut adalah kontak number daripada Bethesda Hospital. Bapak Ibu bisa jangan sungkan untuk menyimpan kontak kami untuk disimpan di handphone pribadi Bapak Ibu sekalian. Demikian materi yang bisa saya bawakan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia selalu. Terima kasih, selamat siang.